Hey, feeling good, like I should. Sekarang kita akan menggunakan induksi kuat. Nah, seperti apa induksi kuat? Induksi kuat itu bentuk lain dari induksi matematika. Jadi harusnya masih menggunakan dua langkah yang sama, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Sama tujuannya juga untuk membuktikan kebenaran suatu fungsi proposisi dan berlakunya untuk bilangan bulat positif biasanya. Langkah basisnya juga sama, yang kita menunjukkan bahwa untuk anggota terkecil yang ingin kita buktikan itu benar. Seperti apa langkah induktifnya yang berbeda? Ya, langkah induktifnya ternyata berbeda. Kalau tadi kita hanya mengasumsikan bahwa fungsi proposisi kita benar untuk bilangan K, sekarang kita mengasumsikan bahwa fungsi kita benar untuk semua bilangan K dan sebelumnya. Jadi kalau tadi yang kita asumsikan, fungsinya benar untuk bilangan K, sekarang kita mengasumsikan fungsi proposisi K benar untuk semua bilangan bilangan K dan sebelum K, gitu. Jadi K-nya juga kita asumsikan benar dan bilangan-bilangan sebelumnya kita juga asumsikan benar. Nah, itu akan mengakibatkan fungsi K plus 1 kita benar. Jadi tujuannya masih sama. Seperti tujuan pada langkah induksi biasa, yaitu kita ingin memperlihatkan bahwa itu akan benar untuk bilangan setelah K. Yang kita perhatikan, jadi kita ingin menunjukkan bahwa bilangan bulat positif lebih besar dari 1 dapat dituliskan sebagai bilangan prima atau hasil kali bilangan prima. Ya. Nah, Anda bisa melihat di sini, di soal kita meminta bahwa kita ingin membuktikan untuk bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Artinya, langkah basis kita bukan bilangan 1 lagi. Ya. Karena yang diinginkan bilangan bulat positif lebih besar dari 1, artinya langkah basisnya sekarang adalah bilangan 2. Kan lebih besar dari 1 ya, dan positif, dan bulat. Itu artinya kita harus mengambil bilangan yang setelahnya. Ya. Jadi ketika kita ingin membuktikan bahwa bilangan bulat positif lebih besar dari 1 dapat dituliskan sebagai bilangan prima atau hasil kali bilangan prima, yang menjadi basis adalah bilangan bulat positif 2. Ya. Nah, kita nyatakan terlebih dahulu fungsinya apa. Fungsi proposisinya adalah N dapat dituliskan sebagai bilangan prima atau hasil kali bilangan prima. Ya. Jadi ini maksudnya kalau N-nya bilangan prima, ya udah selesai. Karena kan di sini ditulis sebagai bilangan prima ya. Atau kalau N-nya bukan bilangan prima, kita bisa menyatakan sebagai hasil kali dari bilangan prima. Itu yang kita lakukan. Artinya kita ingin membuktikan bahwa PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Karena permintaan soalnya adalah lebih besar dari 1. Nah, kita akan melakukannya menggunakan induksi kuat. Caranya begini. Yang pertama langkah basis ya. Karena kita udah tahu kita ingin membuktikan lebih besar daripada 1, artinya yang menjadi langkah basis adalah bilangan 2. Ya. Sekarang kita akan cek apakah P2 ini benar. Apakah 2 dapat dituliskan sebagai bilangan prima atau hasil kali bilangan prima? Ternyata benar. Kenapa? Karena 2 sendiri adalah bilangan prima. Ya udah cukup kan? Kan syaratnya dia harus menjadi bilangan prima atau hasil kalinya. Karena 2 sendiri udah bilangan prima, ya udah. Tuh. Artinya kita telah telah membuktikan bahwa langkah basis kita benar. Ya. Nah, Anda harus hati-hati ya. Anda perhatikan terlebih dahulu soalnya. Bilangan terkecil yang sedang kita ingin buktikan itu bilangan berapa. Nah, dalam kasus kita karena ingin membuktikan bahwa bilangan 2, artinya ya udah. Ya. Ini kita telah membuktikan bahwa langkah basis kita ternyata benar. Selanjutnya, seperti apa langkah induksinya? Ya, langkah induksinya kita sama seperti tadi, ambil sembarang bilangan K bulat yang lebih besar dari 1, kita asumsikan bahwa fungsi proposisi kita benar untuk semua bilangan dari 2 sampai dengan K. Jadi di sini 1 kurang dari J, kurang dari sama dengan K. Ini kan tadi soalnya mintanya lebih besar dari 1 ya. Karena lebih besar dari 1, makanya satunya tidak pakai sama dengan. Ya. Karena lebih besar dari 1. Kalau misalnya soalnya hanya meminta bilangan bulat positif, artinya kan mulai dari 1. Satunya masuk. Kalau soalnya hanya meminta lebih besar dari 1, ya udah. Kita nggak pakai sama dengan di sini. Tapi kita ingin mengatakan bahwa semuanya benar sampai dengan K. Ya. Jadi mau PK-1 dari 2 ya, karena kita di sini lebih besar dari 1, kan P2, P3, P4, P5, P6, P7 sampai dengan PK itu semuanya benar. Makanya kita menotasikan begini. Ya, asumsikan PJ benar untuk semua yang dari
sekian sampai K. Nah, kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Ya. Jadi kita telah mengasumsikan mau berapapun bilangannya, itu ternyata bisa dibuat sebagai bilangan prima atau hasil kalinya, selama bilangannya tidak lebih besar dari K. Selanjutnya kita akan memperlihatkan bahwa bilangan K plus 1 itu bisa dibuat sebagai bilangan prima atau hasil kalinya. Ya. Nah, ya. Sedangkan Anda telah ketahui, ya, bilangan selain suatu bilangan, mau bilangan berapapun, ya, itu pasti bisa dikelompokkan menjadi dua tipe. Dalam kasus kita yaitu prima atau tidak prima. Kan hanya begitu ya. Bilangannya adalah bilangan prima atau bilangan yang tidak prima. Ya. Nah, andaikan K plus 1-nya bilangan prima. Kalau K plus 1 bilangan prima, maka kita telah menyelesaikan pembuktian. Kenapa? Karena K plus 1 kan bisa dinyatakan sebagai bilangan prima, karena dia sendiri prima, gitu kan. Nah, kalau seandainya tidak prima, artinya faktornya tidak 2. Ya kan? Pasti lebih. Karena 1 nggak termasuk. 1 nggak termasuk ya. Faktornya pasti lebih. Nah, kalau begitu kita akan mengambil faktor yang lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Jadi kalau Anda misalnya punya bilangan tidak prima, misalnya 10. Maka kita mengambil faktor dari 10 yang bukan 1 dan bukan 10. Ya. Nah, itu adalah A dan B. Nah, jadi kita menyatakan K plus 1 itu sebagai perkalian dua bilangan yang selain 1 dan 10. Misalnya, kalau misalnya kita bilangannya 10. Kalau misalnya bilangan K plus 1-nya yang lain, ya Anda bisa memilih sendiri yang pasti selain bilangan itu dan bilangan 1. Ya, karena itu bilangan prima kan. Kalau bukan bilangan prima kan pasti ada nih faktor yang lain. Ya. Kalau prima, nggak ada faktor lagi dong. Makanya langsung terbukti. Tapi kalau nggak prima, pasti ada faktor yang lain. Ya. Nah, faktor yang lain tadi pastinya kecil-kecilnya 2. Karena kan tadi kita memilih faktornya yang bukan 1. Ya kan? Dan tidak akan sama dengan bilangan itu. Jadi lebih kecil dari bilangan yang kita pilih. Jadi kita memilih faktor yang semacam itu, faktor yang bukan 1, dan bukan bilangan yang sedang kita faktorkan. Nah, karena kita tahu bahwa bilangan A dan B ini sendiri lebih kecil dari K plus 1, artinya kan bilangan ini setidaknya bernilai K. Ya kan? Kalau lebih kecil dari K plus 1 kan, ya paling enggaknya gitu kan, paling besarnya ya K. Gitu kan. Nah, Anda telah mengetahui bahwa untuk menggunakan induksi kuat, kita telah mengandaikan bahwa di hipotesis induksinya, semua bilangan itu benar sampai dengan K. Nah, karena bilangan A dan B ini tidak terletak, karena bilangan A dan B ini terletak di antara ini, ya, di antara 2 sampai dengan K, ya, tidak sampai dengan K plus 1 ya, karena tidak sama dengan, artinya A dan B ini sendiri merupakan bilangan prima atau hasil kali bilangan prima. Sebagai akibatnya, K plus 1 ini pasti hasil kali bilangan prima. Ya. Karena kita udah tahu nih, kalau A-nya prima, artinya kan bilangan prima kali bilangan prima. Kalau misalnya A-nya hasil kali bilangan prima, ya udah ini jadi hasil kali bilangan prima dikali hasil kali bilangan prima. Dan ya kita menyebutnya sebagai hasil kali bilangan prima. Jadi kita telah membuktikan bahwa K plus 1 itu merupakan hasil kali dari bilangan prima. Ya. Nah, ini sebenarnya kita sedang ngelakuin apa? Ya. Kalau Anda masih ingat ya, ini sebenarnya disebut sebagai faktorisasi prima. Ya. Kalau ketika Anda di tingkat sekolah dari SD sampai SMA ya biasanya menggunakan pohon faktor gitu kan. Nah, itu yang sedang kita coba buktikan. Kalau ketika di SD sampai SMA kan Anda hanya belajar bagaimana membuat faktorisasinya. Kalau di sini kita sedang membuktikan bahwa berapapun bilangan yang kita punya itu selalu bisa dibuat faktorisasi prima. Bedanya sudah jelas ya, bedanya induksi kuat dengan induksi biasa kan terletak pada asumsi pada langkah induktif. Nah, kapan kita memerlukan induksi biasa dan juga induksi kuat? Ya, kadang ada juga yang menyebutnya induksi lemah ya. Padahal sebenarnya ya nggak lemah juga kan. Jadi kita menyebutnya hanya induksi biasa, induksi matematika, dan juga induksi kuat. Ya, kapan kita perlu menggunakan induksi kuat mungkin lebih tepatnya. Ya, lazimnya soal-soal mengenai fungsi proposisi yang melibatkan bilangan bulat positif itu bisa disesuaikan dengan induksi kuat. Ya, induksi kuat kan lebih ini ya, lebih banyak toolsnya dibandingkan induksi biasa. Ya meskipun beberapa orang lebih senang pakai induksi biasa karena ya
semakin banyak tools kan kadang semakin bingung ya, lebih enak yang sederhana aja gitu. Nah, di sini yang perlu Anda pahami adalah kenapa kita perlu menggunakan induksi kuat pada saat kita ingin membuktikan ini, karena K dengan K plus 1 tidak memberikan efek. Maksudnya gimana? Misalnya Anda punya bilangan 9. 9 Anda buat faktorisasi primanya 3 kali 3, kan gitu. Kemudian Anda punya bilangan 10. 10 itu kan 2 kali 5. Ternyata 9 ditambah 1, itu faktorisasi primanya tidak saling terkait. Ya, tidak ada kaitan antara faktorisasi prima 9 dengan faktorisasi prima 10. Ya. Anda tidak bisa mengatakan bahwa nanti ketika 11, ada cara tersendiri mengubah 2 kali 5 menjadi gimana. Gitu. Kan nggak ada ya. Dari 9 ke 10, oh nggak ada pengaruhnya. 10 ke 11 nggak ada pengaruhnya, gitu kan. Yang berpengaruh apa? Misalnya Anda punya bilangan 12 nih. 12 kan tidak dipengaruhi oleh 11 kan. Tapi 12 ini dipengaruhi oleh 6. Yaitu 2 dikali 6 kan jadi 12, gitu. Sehingga Anda bisa membuat faktorisasi prima 12 itu dengan menggunakan faktorisasi prima 6 dikalikan 2. Jadilah 12, kan gitu. Nah, ternyata kita tidak bisa menggunakan hanya induksi biasa. Kalau induksi biasa kan memiliki sifat yang ke K akan mempengaruhi ke K plus 1. Nah, karena tidak bisa menggunakan tools tersebut, tidak bisa menggunakan tools yang induksi biasa, kita menambahkan induksi kuat, yang mana kita menggunakan semua bilangan sebelumnya. Sehingga kalau kita punya bilangan 12, faktorisasi prima 12 kan bisa dipengaruhi oleh 6 ya. Nah, 6 kan terlalu jauh. Nah, kalau menggunakan induksi kuat itu sampai gitu. Ya, kita bisa mengaitkannya dengan 6. Nah, tapi dalam kasus kita di sini kita tidak menggunakan bilangan biasa, ya. Tapi ya kira-kira seperti itu. Anda bisa mencoba terlebih dahulu dengan angka. Kira-kira angka sebelumnya mempengaruhi angka selanjutnya tidak. Kalau tidak, ternyata pengaruhnya lebih jauh, Anda bisa menggunakan induksi kuat. Kalau ternyata hanya bilangan sebelumnya mempengaruhi selanjutnya, ya itu induksi biasa cukup. Seperti tadi, jumlah sekian bilangan bulat ganjil. Ya kalau Anda ingin mengetahui jumlah 10 bilangan bulat ganjil, Anda bisa menambahkan 9 dulu. Kemudian tambahin 1 lagi. Selesai kan gitu. Anda bisa memperoleh jumlah dari 10 bilangan bulat ganjil. Misalnya Anda telah ingin mengetahui kalau kita punya 4 bilangan bulat ganjil nih, jumlahin. Nah selanjutnya gimana jumlahnya kalau sampai 5 bilangan bulat? Ya udah tambahin 1 lagi kan gitu. Tidak sulit. Makanya itu bisa menggunakan induksi biasa. Tapi kalau induksi kuat, ya kalau misalnya untuk kasus kali ini ya nggak bisa pakai induksi biasa. Kenapa? Karena bilangan misalnya 12 itu tidak dipengaruhi oleh bilangan 11 faktorisasinya gitu ya. Pembagiannya tidak dipengaruhi oleh bilangan 11. Bilangan 11 kan hanya 1 dengan 11. Ya, 12 nggak bisa dong. 12 harus 2 kali 6 misalnya gitu. Jadi kejauhan ya. Ya kira-kira seperti itu. Perbedaan kapan menggunakan induksi biasa dan juga kapan menggunakan induksi kuat.